Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurlinawati dari Prodi S1 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi dengan dosen pembimbing Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM. Pembahasan pertama mengenai analisis saham. Soal yang pertama yaitu perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gauss model. Dari soal tersebut diketahui bahwa dividen terakhir atau D0 sebesar 2.000. Tingkat pertumbuhan dividen atau G sebesar 10% atau 0,10, tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K sebesar 15% atau 0,15. Kemudian rumus Gordon Growth Model yaitu P0 sama dengan D1 per K min G. Dengan penjelasan P0 adalah nilai saham, D1 adalah dividen yang diharapkan per saham pada tahun depan, K adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan investor, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen yang konstan. Selanjutnya adalah cara menghitung nilai instruksi saham. Yang pertama, yaitu menghitung dividen tahun depan atau D1. Dengan cara D1 sama dengan D0 dikali dalam kurung 1 plus G. G-nya tadi sudah diketahui bahwa nilainya 0,10. Jadi D1 sama dengan D0-nya 2000 dikali dalam kurung 1 plus 0,10. D1 sama dengan 2200. Selanjutnya menghitung nilai intrinsik saham dalam kurung P0 dengan rumus Gordon Growth Model. Rumus Gordon Growth Model P0 sama dengan D1 per K min G. D1 sudah diketahui, barusan kita hitung tadi yaitu sebesar 2200, sehingga 2200 per 0,15 min 0,10. Jadi 2200 per 0,05 sama dengan 44.000. Dari hasil ini dapat disimpulkan jika harga pasar saham kurang dari 44.000, saham dapat dikatakan sebagai undervalue atau bisa dikatakan saham layak untuk dibeli. Namun jika harga pasar saham lebih dari 44.000, saham disebut sebagai saham overvalue atau tidak disarankan untuk dibeli saat ini. Selanjutnya masih di soal terkait analisis saham, yaitu tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama. Bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah 45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli undervalue atau dijual overvalue? Sebenarnya sudah dijelasin di slide yang sebelumnya bahwa jika harga pasar lebih besar di sini 45.000 daripada nilai intrinsiknya yaitu 44.000, maka saham tersebut dikategorikan sebagai overvalue. Nah, sarannya saham ini layak untuk dijual atau tidak disarankan untuk dibeli saat ini. Penjelasannya, secara teori harga pasar cenderung akan terkoreksi turun menuju nilai intrinsiknya di masa depan. Membeli aset di atas nilai wajarnya mengurangi potensi keuntungan dan meningkatkan risiko kerugian modal atau capital loss. Soal berikutnya terkait dengan analisis obligasi. Pertanyaannya yaitu investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal 10 juta, jangka waktu 5 tahun, dan tingkat bunga kupon 12% per tahun dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Dari soal tersebut diketahui nilai nominal atau face value sebesar 10 juta, jangka waktu N sebesar 5 tahun, kupon tahunan C 12% dikali 10 juta, yaitu sebesar 1.200.000, tingkat bunga pasar atau R sebesar 10% per tahun. Kemudian rumus harga obligasi yaitu P sama dengan C dikali dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus R dalam kurung tutup kurung min pangkat min N per R
plus FV atau face value per dalam kurung 1 plus R pangkat min N. Untuk menghitung harga wajar obligasi, pertama kita hitung dulu nilai sekarang kupon. Caranya yaitu present value kupon sama dengan 1.200.000 dikali dalam kurung 1 minus dalam kurung 1 plus 0,10% pangkat min 5 per 0,10. Hasilnya yaitu 4.548.960. Kemudian dihitung juga nilai sekarang, nilai nominalnya, yaitu dengan cara 10 juta per 1,10 pangkat 5. Dari sini diperoleh nilai nominal sekarangnya adalah 6.209.213. Kemudian nilai sekarang kupon plus nilai sekarang nominal dijumlahkan, yaitu 4.548.960 plus 6.209.213. Jadi harga wajar obligasi tersebut adalah 10.758.173. Penjelasannya, karena harga obligasi lebih besar dari nilai nominal, maka obligasi ini dijual pada harga premium. Obligasi ini menarik karena kupon 12% lebih tinggi dari bunga pasar, yaitu 10%. Investor akan bersedia membayar lebih mahal untuk mendapatkan arus kas kupon yang lebih besar. Berikutnya masih di dalam soal analisis obligasi, yaitu jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Harga obligasi berada di atas nilai nominal, yaitu di atas 10 juta tadi, karena terjadi kondisi kupon lebih besar daripada bunga pasar, yaitu 12%, yang mana lebih besar dari bunga pasar sebesar 10%. Penjelasannya, yang pertama, karena daya tarik imbal hasil. Obligasi ini menawarkan bunga tetap sebesar 12%, sementara investasi serupa di pasar saat ini hanya memberikan imbal hasil 10%. Yang kedua, permintaan tinggi. Karena memberikan keuntungan yang lebih tinggi daripada rata-rata pasar, banyak investor yang ingin memiliki obligasi ini. Yang ketiga, yaitu penyesuaian harga. Tingginya permintaan mendorong harga naik melampaui nilai nominalnya. Kenaikan harga ini akan terus berlangsung hingga imbal hasil efektif yang diterima investor baru setara dengan tingkat bunga pasar, yaitu 10%. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga terkait dengan evaluasi portofolio. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir, yaitu rata-rata return portofolio sebesar 18%, rata-rata return bebas risiko sebesar 6%, beta portofolio sebesar 1,2, dan standar deviasi sebesar 20%. Kemudian hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik, mengalahkan pasar atau tidak. Berikut adalah perhitungan indeks Sharpe. Indeks ini mengukur imbal hasil per unit risiko total atau standar deviasi dengan rumus RP min RF per sigma P. Dari soal tadi diketahui rata-rata return portofolio atau RP sebesar 18%, rata-rata return bebas risiko atau RF sebesar 6%, dan standar deviasi sigma P sebesar 20%. Dari rumus tadi, kita hitung 18% minus 6% per 20%, hasilnya adalah 0,60. Nah, nilai 0,60 ini menunjukkan bahwa untuk setiap 1% resiko atau volatilitas yang ditanggung, portofolio memberikan imbal hasil tambahan sebesar 0,60% di atas aset bebas resiko. Selanjutnya adalah perhitungan indeks Jensen atau alpha. Indeks ini menunjukkan kemampuan manajer dalam menghasilkan imbal hasil di atas atau di bawah return yang diharapkan berdasarkan model CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Untuk menghitung ini, kita memerlukan asumsi return pasar atau RM di pasar modal Indonesia.
rata-rata return historis sering diasumsikan di kisaran 12%. Untuk rumus perhitungan indeks Jensen yaitu dalam kurung RP min RF minus beta dikali dalam kurung RM minus RF. Dari soal tadi diketahui bahwa beta sebesar 1,2, asumsi return pasar RM sebesar 12%, kita asumsikan sebesar itu. Rata-rata return portofolionya sebesar 18%, dan rata-rata return bebas risiko sebesar 6%. Untuk perhitungannya dalam kurung RP minus RF min beta dikali dalam kurung RM minus RF, yaitu kita peroleh hasil perhitungan indeks Jensen-nya sebesar 0,048 atau 4,8%. Berdasarkan hasil dari perhitungan tadi, kita dapat simpulkan bahwa manajer portofolio A telah bekerja dengan sangat baik. Alasannya yang pertama, yaitu mengalahkan pasar atau outperform. Nilai indeks Jensen atau alpha yang mana positif 4,8%. Hal itu menandakan bahwa manajer berhasil memberikan imbal hasil 4,8% lebih tinggi daripada yang seharusnya didapatkan berdasarkan profil risiko portofolio. Alasan yang kedua yaitu kompensasi risiko yang layak. Dengan nilai Sharpe 0,60, portofolio menunjukkan efisiensi yang sehat. Meskipun portofolionya lebih berisiko daripada pasar, manajer mampu mengubah risiko tersebut menjadi keuntungan yang nyata, bukan sekedar mengikuti arus kenaikan pasar. Sekian presentasi dari saya. Semoga video ini dapat memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen investasi. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.